Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferdi Abadi Bayhaqi dari kelas 3C Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian core atau inti bangunan pada bangunan gedung saya pada mata kuliah utilitas yang diampu oleh dosen Pak Ari Fitrianto, ST, MSc. Core atau inti bangunan menurut Schuler pada tahun 1989 adalah suatu tempat untuk meletakkan transportasi vertikal dan distribusi energi seperti lift, tangga, WC, dan shaft mekanis dari sumber modul perkuliahan teknologi bangunan 5. Inti adalah tempat untuk membuat sistem-sistem transportasi mekanis dan vertikal serta menambah kekakuan pada bangunan. Yang kemudian adalah bentuk inti bangunan. Yang pertama adalah bentuk inti bangunan, yaitu inti bangunan terbuka, inti tertutup, dan lain sebagainya. Kemudian, inti bahan pembuatan core. Inti dari bahan pembuatannya dapat menggunakan bata, beton, ataupun gabungan keduanya, yaitu beton bertulang, yang juga disebut sebagai inti struktural lateral. Baiklah, untuk pembahasan pada jenis-jenis inti. Yang pertama adalah inti pada bangunan bentuk bujur sangkar yang digunakan pada bangunan saya. Yang kedua adalah inti pada bangunan bentuk segitiga. Yang ketiga, inti adalah inti pada bangunan bentuk lingkaran. Yang keempat, inti pada bangunan dengan bentuk memanjang. Yang kelima, inti pada bangunan Baiklah, untuk pembahasan tentang bangunan saya, yaitu core. Core pada bangunan saya terletak di tengah bagian bangunan atau bujur sangkar pada tengah bangunan. Core bangunan saya dimulai dari lantai paling bawah atau basement yang berada di kedalaman 1,5 meter dari elevasi tanah. Core bangunan saya ini melindungi atau mengelilingi lift pada sisi kanan dan kirinya, sehingga adanya dua bukaan pada core bangunan saya untuk pintu lift kiri dan pintu lift kanan, dan meninggi hingga 6 lantai ke atas. Kemudian, inti bahan pembuatan core. Inti dari bahan pembuatannya dapat menggunakan bata, beton, ataupun gabungan keduanya, yaitu beton bertulang, yang juga disebut sebagai inti struktural lateral. Kelebihan dan kekurangan pada penggunaan material sebagai penyusun inti struktural menurut Schuler pada tahun 1989, yaitu untuk inti dari rangka baja bisa menggunakan kuda-kuda Pirendl untuk mencapai kestabilan lateral. Sistem Pirendl ini cukup fleksibel sehingga hanya digunakan untuk bangunan bertingkat relatif sedikit. Rangka Pirendl digunakan untuk mencapai kekuatan inti yang diperlukan untuk bangunan yang lebih tinggi. Keuntungan inti rangka baja adalah karena relatif cepatnya perakitan batang-batang pada prefab. Demikianlah video ini saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.